Haleluya, saudara-saudara. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya kita semua. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 7. Ayub pasal 7 ayat 1. Saudara nanti bisa lihat ada di sini. Ayub pasal 7 ayat 1. Kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Kalau saudara sudah bukan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau bicara tentang ada satu hakikat dalam hidup manusia yang tidak lepas dari pergumulan. Kita sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini juga menjadi persoalan yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Di samping pergumulan karena COVID belum selesai-selesai, juga dengan persoalan-persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan rutinitas saudara dari hari datang kepada hari. Intinya bahwa ini menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan sebagai manusia yang ada di dunia ini, saudara. Saya sering katakan, kecuali orang sudah di sorga, baru di sorga sudah tidak ada lagi pergumulan. Ya Pak Paulus ya. Nggak ada ratap tangis, nggak ada penderitaan. Tapi selama kita masih ada di dunia, maka pergumulan itu menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Sehingga saya mau katakan bahwa tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang kebal dalam hal pergumulan. Saudara-saudara, Ayub dalam tulisan di sini, sehingga bukan tanpa alasan Ayub menulis, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Pergumulan menurut Ayub, dia seumpamakan seperti orang upahan. Hari-hari orang upahan. Itu seorang pekerja yang bekerja terus, dan sebagai orang upahan nanti dia akan mendapat upah, gaji dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Itulah pergumulan dalam hidup. Sehingga di dalam kehidupan kita ini, ketika kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan, walaupun dihadapkan pada berbagai pergumulan, sama seperti seorang upahan yang dia bekerja keras membanting tulang, saudara-saudara, tapi nanti ada upah yang menantinya. Dan itu menjadi penghiburan bagi saudara dan saya ketika kita mau tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan yang dialami oleh Ayub dalam tulisan di sini, dia menghadapi sebuah persoalan yang besar. Dia menghadapi sebuah pergumulan yang besar, sehingga dia menulis dalam tulisan di sini. Dalam buku ini ditulis hidup itu berat. Iya, hidup itu berat. Beratnya ada di mana? Beratnya itu di pergumulan. Adakah di antara kita yang tidak punya pergumulan, saudara-saudara? Tidak ada yang tidak punya pergumulan. Lalu mengapa pergumulan ini ada, Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Tapi sebelum lebih jauh saya ingin sampaikan bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kekristenan, pergumulan yang kita hadapi akan berubah menjadi berkat. Amin. Iya. Sebagaimana seorang upahan
yang nanti dia akan dapat berkat dari apa yang dia geluti dalam perjalanan hidup ini. Ketika dia tetap setia, ketika dia tetap bertahan, ketika dia tetap berharap kepada Tuhan. Sebab pergumulan ini adalah bicara proses di dalam kehidupan kekristenan. Yang diibaratkan seperti yang sudah sering saudara dengar lewat khotbah. Tanah liat di tangan pejunan yang dibuat oleh sang pejunan untuk menjadi bejana yang indah. Ketika bejana ini dibentuk, sakit dia untuk dibentuk, saudara-saudara. Tetapi demi untuk dia menjadi bejana yang indah, dia siap untuk dibentuk. Dan itulah pergumulan. Karena pergumulan di dalam hidup ini adalah proses pembentukan kehidupan kekristenan. Sehingga COVID-19 yang terjadi sekarang juga adalah proses pembentukan. Amin, saudara-saudara. Untuk membentuk saya, untuk membentuk saudara-saudara sekalian. Namun saudara-saudara, kita akan melihat apa kata firman Tuhan di balik dari pergumulan itu. Sekali lagi, apa kata dalam firman Tuhan di balik dari pergumulan yang saudara hadapi, yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Kalau saya ajukan pertanyaan kepada saudara, apakah saudara punya pergumulan? Pasti saudara akan berkata, ada pergumulan. Tapi sebelumnya lebih jauh saya sampaikan, kita jangan terintimidasi oleh pergumulan. Pergumulan boleh ada, ya kan? Karena pergumulan sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang berdosa. Tetapi jangan sampai pergumulan itu mengintimidasi kehidupan kita dan kita diperdaya oleh pergumulan itu. Saudara, bangsa Israel ketika dari Mesir, mereka menuju ke tanah Kanaan. Tuhan izinkan mereka menghadapi pergumulan, makan, minum. Saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan mereka menghadapi pergumulan, kekurangan makan, minum, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bilang kepada Musa kan, Musa, di Mesir banyak makanan, di sini kami kelaparan. Padahal Tuhan izinkan mereka menghadapi pergumulan itu. Lalu apa kata firman Tuhan? Mereka yang tidak memiliki kemampuan dan mereka yang berhasil terintimidasi oleh pergumulan itu, mati semua mereka di padang, saudara-saudara. Ada juga satu kisah di dalam tulisan firman Tuhan. Ketika murid-murid mau berlayar di Danau Galilea, Yesus berkata kepada mereka, silakan kalian duluan. Yesus ada di seberang. Lalu murid-murid naik perahu. Ketika mereka di tengah-tengah danau, angin besar datang. Bukankah itu pergumulan? Saudara, Petrus bersama dengan teman-temannya para murid-murid ketika itu bahkan mereka mengatasi pergumulan yang begitu besar. Angin yang begitu kencang, laut yang bergelora begitu besar. Kita tahu mereka itu seorang nelayan dari latar belakang nelayan. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mengatasi pergumulan yang mereka hadapi pada waktu itu, sekalipun mereka ahli dalam bidang itu. Lalu ketika Yesus tahu bahwa di tengah danau ada murid-murid yang sedang mengalami pergumulan, mengatasi badai, mengatasi gelombang yang besar, dia datang menghampiri perahu murid-muridnya. Alkitab menulis, dia berkata kepada Simon Petrus untuk Petrus ke sini jalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Beberapa langkah dia terintimidasi oleh gelombang yang besar itu, tenggelamlah dia. Ayat ini akan memberikan gambaran dalam kehidupan kekristenan. Ombak dan gelombang itu adalah bicara pergumulan, itu ada di dalam kehidupan. Tetapi ketika kita terintimidasi oleh ombak dan gelombang itu, kita akan seperti sama dengan Petrus. Saudara, kita menyadari demikian. Kalau ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan, lalu kita terintimidasi dengan keadaan itu, maka kita akan diperdaya dengan pergumulan itu, dan kita akan nyaris tenggelam. Kita tidak berdaya. Amsal berkata dalam tulisan firman Tuhan, ketika engkau tawar dalam kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya ketika kita berhasil terintimidasi oleh pergumulan, oleh persoalan, saudara, di COVID-19 ini, ya, ketika kita terlalu terkonsentrasi kepada persoalan yang sedang terjadi sekarang, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, bukan tidak mungkin, ada banyak orang yang terintimidasi dengan COVID-19 kan? Mungkin juga ada di antara kita, karena memang kondisi. Iya. Ketika orang terintimidasi, nggak usah jauh-jauh, saudara. Iya.
Ada orang yang ketika terintimidasi dengan COVID-19, dia terus berkurung di kamar, dihantui dengan rasa ketakutan yang teramat sangat. Ya, saudara. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Setiap hari dilanda dengan ketakutan, kecemasan yang makin menjadi-jadi. Karena terintimidasi oleh COVID-19. Dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga ketika di dalam kehidupan saudara, dalam hari datang kepada hari, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala rutinitas kita, ketika kita Tuhan izinkan mengalami kondisi-kondisi yang membuat kita kadang kita menghadapi pergumulan. Ketika kita terus berpikir dan berpikir, terintimidasi dengan masalah kita, itu akan terus tambah down. Kita terus tambah down. Kitab Ayub ini menulis bagaimana Ayub menghadapi pergumulan. Tapi sampai pada akhirnya di pasal yang terakhir kan Ayub menulis tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahwa ternyata di balik dari pergumulan yang Ayub alami, Tuhan punya rencana yang indah. Yang dia berkata tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya rencana Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita yang tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan. Amin, saudara-saudara. Sehingga kita tidak terintimidasi. Sama seperti ketika Simon Petrus terintimidasi ketika gelombang besar datang, dia nyaris tenggelam. Nah, apa kata firman Tuhan di balik dari pergumulan? Saudara-saudara sekalian, Ulangan 32 ayat 11. Coba ditampilkan di slide, nanti Ian tampilkan. Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-11. Saya baca berkata demikian. Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-11. Ulangan 32 ayat 11. Saya baca berkata begini. Apa tujuan dibalik dari pergumulan? Apa kata firman? Laksana, Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Apa yang dapat kita maknai dalam tulisan ini? Induk Raja Wali melatih anaknya untuk supaya bisa terbang. Dan untuk melatih anaknya supaya bisa terbang, maka sarangnya ini dibongkar, sarangnya ini digoyang. Kurang lebih seperti itu. Kadang keadaan ekonomi kita digoyang, saudara-saudara, kan? Iya. Pendapatan kita digoyang, saudara. Saudara-saudara kasih itu. Induk Raja Wali untuk melatih anaknya bisa terbang, maka digoyang sarangnya, dibongkar sarangnya, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, demi untuk anaknya supaya bisa terbang, maka konteks pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini Tuhan izinkan terjadi untuk melatih saudara dan saya untuk kita bisa terbang. Kurang lebih seperti demikian. Amin, saudara-saudara. Yang kita katakan bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Nah, dia melatih saya. Nah, COVID-19 sekarang ini juga adalah bagian dari latihan yang Tuhan izinkan kepada saudara, juga kepada saya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang terkadang saudara-saudara mengusik kenyamanan kita, kan? Iya. Kalau manusia kan dia berharap semua aman, nyaman, tenang, adem. Gitu. Ketika ada sesuatu yang mengusik akan mengganggu, kan, saudara. Tapi sesungguhnya saudara kasih Tuhan, dibalik dari ketika kita terusik dalam konteks sebagai sebuah pergumulan itu, untuk kita tetap bertahan, ternyata kita sedang dilatih oleh Tuhan. Siapa yang dalam hal ini ketika dalam kondisi aman dan nyaman, lalu kemudian ketika mau diusik, saudara. Tapi Tuhan sedang melatih saya. Tuhan sedang melatih saudara-saudara sekalian. Saya sampaikan tadi dalam kebaktian ibadah pertama. Saya nonton di TV minggu kemarin. Ada sejenis, dia masuk kategori unggas, ya. Tapi kalau saya lihat dia mirip seperti bebek di Indonesia. Dia bisa terbang tapi nggak bisa terbang lama, nggak bisa terbang tinggi.
Ya, dia sejenis bebek. Saya nonton di TV, saudara, minggu lalu di salah satu negara yang ada di luar sana, saudara. Ketika katakanlah ini bebek ini, saudara, tapi bukan bebek sesungguhnya Indonesia, dia hanya sejenis bebek begitu. Ketika dia mau bertelur, ini bebek ini dia bertelur di atas bukit batu, di atas gunung yang tinggi. Iya. Dia bertelur di atas bukit, di atas gunung, ya, sampai dia mengerami dan menetasi telur-telurnya. Saya penasaran kenapa dia kok mau bertelur dan mengerami telurnya di atas bukit, di atas gunung, yang mana di situ ada terjal ke bawah. Ketika bebek ini dia menetaskan telur-telurnya, setelah telurnya menetas, induk bebeknya ini dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, yang dari atas bukit itu, gunung batu itu, dia turun ke bawah. Lalu kemudian di bawah dia menunggu. Setelah beberapa minggu, anakan bebek ini sudah mulai keluar. Lalu anakan bebek ini menjatuhkan diri dari atas gunung batu itu satu-satu. Saudara mungkin pernah nonton. Satu-satu di anakan bebek dia merapat ke pinggir tebing, lalu dia menjatuhkan diri ke bawah. Ya. Terus sampai anakan bebek ini semua habis di atas gunung, sampai semua menjatuhkan diri. Saya nonton itu, dia menjatuhkan diri dari atas gunung, membentur tanah, membentur batu, tapi anehnya nggak mati. Lalu di bawah sudah ada induk bebek ini yang menjemput anak-anaknya ini, saudara. Saya beri kesimpulan, mungkin ini karakter dari pembentukan melatih bebeknya ini sampai dia menjadi dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam